Halo, selamat datang. Jadi, selama masa pendudukan Jepang, ribuan pemuda Indonesia itu direkrut ke dalam macam-macam organisasi. Tujuannya apa coba? Ya jelas buat mendukung perang Jepang. Tapi, yang namanya sejarah ya seringkali punya rencana sendiri. Alat yang mereka ciptakan untuk mengontrol, justru jadi instrumen pembebasan. Nah, ini dia pertanyaan yang paradoks banget dan bakal kita bedah sama-sama. Gimana ceritanya sebuah kekuatan penjajah malah bisa melatih dan mempersenjatai musuh mereka di masa depan? Yuk kita cari tahu gimana ini semua bisa terjadi. Jadi, inti dari semua ini tuh kayak peribahasa senjata makan tuan. Jepang ngasih pelatihan militer, ngasih disiplin ke bangsa Indonesia, tapi mereka sama sekali nggak sadar kalau semua skill itu nantinya bakal dipakai buat melawan mereka sendiri demi kemerdekaan. Oke, jadi gini, buat nguasain Indonesia dan pastinya buat dukung Perang Pasifik, Jepang itu nggak cuma ngandelin kekuatan militernya aja. Mereka ngebangun jaringan organisasi yang luas banget yang bisa kita bagi jadi dua kategori besar. Yuk kita lihat bedanya apa aja. Jadi, strateginya Jepang tuh jelas banget, ada dua jalur. Di satu sisi ada kelompok semi-militer, ini buat dukungan sipil sama logistik. Di sisi lain, ada unit militer yang bener-bener dilatih buat perang. Penting banget buat kita paham pembagian ini. Karena ini kuncinya buat lihat gambaran besarnya nanti. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Organisasi semi-militer. Bisa dibilang, mereka ini tuh tulang punggung logistik dari dalam negeri. Yang dilatih bukan buat maju ke medan perang, tapi buat mastiin mesin perang Jepang itu tetap jalan terus. Contoh paling pas ya, Seinendan ini. Ini bukti nyatanya tujuan ganda Jepang. Di atas kertas, tujuannya mulia banget, melatih pemuda buat bela tanah air. Tapi, di balik layar, tujuan Jepang sebenarnya beda. Mereka ini cadangan tenaga kerja raksasa yang bisa dikerahkan kapan aja buat kepentingan perang. Nah, yang berikutnya ada Keibodan. Anggap aja mereka ini semacam hansip atau polisi bantuan lokal gitu deh. Tugasnya ya jaga ketertiban di desa sama kota. Yang penting buat dicatat, mereka ini diawasi langsung sama polisi Jepang. Jadi kontrol Jepang itu nyampe sampai ke level paling bawah. Perang itu kan nggak cuma urusan laki-laki ya. Makanya Fujinkai dibentuk buat memobilisasi para perempuan. Peran mereka ini vital banget loh di garis belakang, ngurusin dapur umum, ngasih pertolongan pertama, bahkan sampai ada penggalangan dana wajib buat membiayai perangnya Jepang. Nah, yang ini unik banget nih, Suishintai atau barisan pelopor. Ceritanya, pas posisi Jepang udah mulai goyang di perang, mereka coba taktik baru. Mereka izinkan tokoh nasionalis kayak Soekarno buat mimpin organisasi ini. Harapannya, ya buat pakai pengaruh Bung Karno buat membangkitkan semangat rakyat demi kepentingan Jepang tentunya. Oke, sekarang kita pindah ke sisi yang satunya. Ini udah bukan lagi ngomongin bambu runcing atau logistik ya. Ini beneran soal organisasi militer profesional yang dilatih, dikasih senjata, dan dikirim langsung ke medan pertempuran. Namanya Heiho. Mereka ini prajurit-prajurit Indonesia yang jadi bagian langsung dari militer Jepang. Mereka dianggap cukup jago buat bertempur dan bahkan mati di garis depan bareng tentara Jepang. Tapi, ada tapinya. Ada satu batasan yang penting banget. Mereka nggak pernah dipercaya buat jadi perwira tinggi. Ini nunjukin kalau Jepang itu sebenarnya nggak pernah percaya 100%. Nah, dan ini dia, bisa dibilang ini yang paling penting dari semuanya. Peta. Bedanya sama Heiho, peta ini dibentuk buat mempertahankan tanah air Indonesia, bukan buat dikirim perang ke luar negeri demi Jepang. Dan warisan dari peta ini, wah, luar biasa. Para perwira yang dilatih di sinilah yang nantinya ngebentuk dan mimpin Tentara Nasional Indonesia kita. Jadi kalau kita ringkas, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Mulai dari senjata, tujuan, sampai afiliasinya. Kelompok semi-militer itu menghasilkan massa yang disiplin, sementara kelompok militer menciptakan prajurit-prajurit dengan taktik tempur yang mumpuni. Dua-duanya, tanpa sadar, malah jadi fondasi buat sebuah negara baru. Terus kesimpulannya gimana? Apa akibat akhir dari semua ini? Jepang mikirnya mereka itu lagi ngebangun pasukan pembantu, padahal kenyataannya mereka justru lagi membangun pondasi buat tentara nasional yang nantinya bakal berjuang untuk kemerdekaannya sendiri. Coba deh kita urutin prosesnya. Pertama, kita dapat skill militer. Kedua, dari situ muncul kader-kader pemimpin. Ketiga, pas Jepang kalah, mereka nggak bubar, tapi malah jadi inti dari TNI. Dan terakhir, skill itulah yang mereka pakai buat berjuang di masa revolusi kemerdekaan. Ini kayak efek domino yang logis banget. Tapi jelas nggak pernah ada di dalam skenario Jepang. Intinya, ya ini. Inilah ironi terbesarnya dari sejarah pendudukan Jepang. Mereka menanam benih, mereka kasih pupuk berupa pelatihan militer dan organisasi, harapannya sih bisa panen kemenangan perang. Tapi yang tumbuh subur justru pohon kemerdekaan Indonesia. Nah,
Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kira-kira perjuangan kita bakal lebih lama nggak? Atau mungkin lebih sulit? Ya, namanya juga sejarah. Seringkali penuh dengan hal-hal yang nggak terduga. Dan dalam kasus ini, niat menjajah justru secara nggak langsung mempersenjatai perlawanan. Ini pelajaran yang mahal banget ya.